Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal alimu idza kana tama'an la yabqa lahu hurmatul ilmi wa la yaqulu bil haqqi wa lihadza kana yata'awwadu sahibus syar'i sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu a'udzu billahi min tama'in yudni ila taba. Wal alimu tawi wong alim ida kana tetkalane ana sapa ngalim wong alim mau iku tomangan akeh tomake laya beka mongko ora bisa tetep lahu ketuwe ngalim apa hurmatul ilmi kamulyanane ilmu. Ketika orang yang punya ilmu atau orang alim tamak rakus memiliki orientasi keduniawian, ingin memiliki, maka ilmunya menjadi tidak memuliakan, kehormatan ilmunya menjadi hilang akibat kerakusan. Jadi orang juga nanti akan berpikiran menjadi seorang alim kok seperti itu misalkan. Nah, ini menjadi penting untuk kita orang yang sedang belajar untuk menghindari tomak, menghindari rakus, menghindari ingin memiliki kekayaan atau orang milik orang lain, ataupun ingin memperkaya diri. Karena nanti agama bisa menjadi alat untuk memperkaya diri. Ilmu bukannya untuk menunjukkan jalan, tapi diorientasikan untuk mencari duniawi. Ini yang dilarang menurut Syekh Janusi dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Tapi kalau kita misalkan ya mengisi pengajian ataupun mengajar kemudian diberi, yaitu nikmat, artinya mereka yang memberi, bukan kita yang mengharapkan. Kalau mengharap itu nanti muncul tamaknya hilang, ikhlasnya. Wala yaqulan orang bisa ngucap sapa alim bil haqqi kelawan bener, dan tidak akan bisa berkata benar bagi orang alim yang memiliki kerakusan. Bagi kita yang memiliki kerakusan pun, apalagi orang alim saja bisa, apalagi kita. Karena disesuaikan tujuannya, sehingga ngomongnya, ilmunya diarahkan untuk yang harta benar, membenarkan yang salah. Walihadalan karana iku kaya mengkono layab kolahu kana ana iku ya tawadu nyuwun kabraksa sapa sahibus sami pemilik syariat, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, a'udzu billahi min tomangin yudni ila tobangin, a'udzu billahi nyuwun kebawreksae sapa ingsun, a'udzu nyuwun kebawreksa sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah min tomangin saking tamak. Saya berlindung pada Allah dari tomak. Yudni kang markaken apa tomak ila tabain maring watekang ana.
dari tamak yang bisa menyebabkan buruknya watak berwatak buruk. Ya, dari sini kita juga bisa belajar mengambil hikmah bahwa tamak itu bisa menyebabkan buruknya watak perilaku seseorang. Banyaklah ya, korupsi itu kan karena tamak ya, tamak, korupsi, maling, untit dan lain sebagainya itu karena tamak. Wa yambahi lan sayang so apa Allah yarjua ing yen ora ngarep-arep sapa talabul ilmi illa minallahi taala angin maring Gusti Allah taala. Sebaiknya seorang pencari ilmu kita itu tidak mengharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian jangan lupa kalau kita diberikan oleh seseorang maka kita bersyukur, berterima kasih. Tapi kita harus tetap yakin hakikatnya adalah yang menggerakkan adalah Allah, termasuk menggerakkan hati orang itu untuk memberikan sesuatu kepada kita. Ya kan muncullah terima kasih. Ya, terima kasih. Kita tetap harus bersyukur, berterima kasih pada seseorang kalau kita misalkan diberikan hadiah atau apapun. Tapi harapan sejatinya adalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah Allah nanti yang mengatur lewat jalan mana nanti kita akan mendapatkan rezeki misalkan dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita berdagang pun mas kita mungkin hanya sebatas bisa promosi, tapi yang mendatangkan konsumen, yang memberatkan hati untuk membeli di toko kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidahnya harus seperti itu kuat. Wala yakhafu lan enta ora wedi sapa talabul ilmi illa minhu angin saking Allah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Karena selain Allah itu adalah makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk, ya berarti kita menduakan seolah-olah menganggap ada yang lebih hebat selain Allah. Ya secara hakikat nanti bisa jatuh kepada kesirikan atau kebohongan, paling tidak kebohongan secara akidah. Wong kita la ilaha illallah kok masih menganggap ada yang lebih kuat selain Allah. Sehingga jangan di sini ya, kita jangan sampai kita mengharap pada selain Allah dan jangan takut kecuali pada hanya Allah. Wala yakhafu illa minhu wa yadharu lan pertelo apa dalika mengrojak lan khauf yarju ya khauf, roja khauf, harapan dan ketakutan. Wa yadharu lan pertelo apa dalika mengkono roja lan khauf bimujawati hadis syar'i kelawan liwati batas-batas syarak. Wa yadharu lan pertelo apa dalika mengkono roja lan khauf bimujawati hadis syar'i kelawan liwati batas syarak. Wa adamya lan ora anane mujawazah faman mongko sapane wong ngaso kang duraka sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala khaufan krana wedi minal makhluqi saking makhluk faqad khaufa mongko temen wedi sapa man Allah taala ing saliyane Allah. Jadi semua itu ada batas syarikannya, sehingga kalau ada orang yang bermaksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk, maka dia sebenarnya takut kepada makhluk. Maka barang siapa bermaksiat
Karena Allah, karena takut pada makhluk, maka orang itu sebenarnya takut kepada selain Allah. Saya ulangi lagi, jika ada orang bermaksiat karena takut kepada makhluk, maka sebenarnya dia takut kepada selain Allah. Jadi misalkan diajak minum minuman keras dan dia mau, karena kalau tidak mau nanti dipukuli oleh dan takut tidak berteman, dianggap teman oleh kelompok itu, ya berarti dia sedang takut pada makhluk sebenarnya, tidak takut pada Allah. Begitu. Fa idza lam ya'sillaha li khaufi makhluqin fa idza lam mongko tekane lam ya'si ora duraka sapa man Allah ing Allah, ketika ada orang tidak bermaksiat kepada Allah li khaufil makhluqi karena wedi maring makhluk, dia tidak bermaksiat tapi karena takut pada makhluk. Ayo jangan minum, jangan maling, waraqabalan nginjen sapa man hududasyani ing pira-pira batas-batas syarak, dan itu memang tidak boleh. Jangan dikorupsi, jangan dibawa pulang, jangan ngambil hak orang, ini miliknya masjid, jangan diambil, dan itu memang juga tidak boleh di dalam syarak. Falam ya khaf mongko ora wedi sapa man khairallah ing Allah, sebenarnya juga dia tidak takut pada makhluk karena dia sudah dibatasi oleh hukum syariat. Bal khafallah taala, balik wedi sapa man ing Gusti Allah, dia karena dibatasi oleh syariat maka sebenarnya dia masih termasuk pada orang yang khafallah taala, orang yang takut pada Allah subhanahu wa taala. Wa kata lan kaya mengkono perkara khauf fi janibir rojai ing dalam arai roja arabe pengharapan. Wa yambahi lan sayuk jali talibil ilmi kedhe wong kang amrih ilmu apa ayang udda yen ta ngitung-ngitung sapa talabul ilmi wa yuqaddira lan yen ta ngira-ngiraake sapa talabul ilmi, berhitung dan memperkirakan linafsihi maring awake dhewe talabul ilmi takdiran kelawan ngira-ngiraake itikrari ing dalem oleh bulan baleni. Fa inna mangkastuhune ilmu iku la istaqirru, ora bisa tetep apa ilmu qalbahu ing atine talabul ilmi hatta yablu sehingga tumangka apa tikrar zalika ing mengkono zalikal mablagha ing mengkono panggonan itu mengko. Tadi membahas tentang hati agar kita jangan memiliki sifat tamak. Nah sekarang berbeda alinea, berbeda tema, bahwa bagi seorang murid yang sedang mencari ilmu sebaiknya mengulang-ulang pelajaran, mengulang-ulang materi, mengulang-ulang bahan kajian dengan membuat jadwal atau hitungan, ya, mengulang-ulang. Wayang bahilan sayokjo apa ayu karira yen to bulan balen sapa talabul ilmi sabaqal amsi ing pengajiane wingi homsan ing homsamaraten ing 5 ambalan. Jadi cara mengulangnya, pelajaran kemarin diulangi 5 kali.
Misalkan hari ini hari Senin, berarti pelajaran hari Minggu diulang 5 kali. Wasabaqal yaumilan bulan-bulan pengajian dina. Wasabaqal yaumilan bulan-bulan pengajian dina allati kang sadurunge qoblal khamsi sadurunge wingi qoblal amsi sebelumnya kemarin lusa arba'ah maratan ing patang ambalan. Kemarin pelaksanaan kemarin durangi 5 kali, misalkan hari Senin ya, yang hari Kamis yang hari Minggu ulangi 5 kali, yang hari Sabtu diulangi 4 kali. Wasabaqalan bulan-bulan yang pengajian alladzi qablahu salasan kang sadurunge qoblal amsi salasan telung ambalan 3 kali. Waladzi lan pengajian qablahu kang sadurunge meneh istinane ing kaping pindho. Waladzi lan bulan balane qablahu ing sadurunge wahidan ing sepisan. Jadi berurutan hari Senin berarti pelajaran hari Minggu diulangi 5 kali, hari Sabtu 4 kali, hari Jumat 3 kali, hari Kamis 2 kali, hari Rabu sekali. Begitu caranya menurut Syekh Yarmuji. Ini jadi panduan untuk kita dalam mengulang-ulang pelajaran. Wa yambahi lan sayukja apa alaya tata yen ta ora biasa sapa thalabul ilmi al muwafatata ing entengake fitikrari ing dalam bulan balani. Sebaiknya seorang murid thalabul ilmi santri itu tidak meremehkan ya, membuat enteng nanti saja gitu ya. Li'anna darsa krana setuhune deres fitwat tikraran bulan baleni iku yambai sayeksa apa ayakuna yen ta'ala apa tikrar bikuwatin kelawan kuat wala syadin lan terengginas wala yajhara lan yen ta'ala apa tikrar jahran kelawan suara kang banter wala yujidalan yen ora mayah-mayahake sapa nafsahu tulabul ilmi ing awake tulabul ilmi kaila yang qatingu supaya ora pekot ane tikrari saking bulan balene fakhrul umuri monggo utawi baguse pira-pira tikrar ausata pertengahane umur. Sebaiknya seorang murid tidak memisahkan diri untuk menunda-nunda ya, menganggap enteng mengulang-ulang pelajaran. Karena sesungguhnya mengulang-ulang dan mengkaji itu dilakukan dengan kekuatan. Namun ketika kita mengulang maka sebaiknya dengan tidak
ya tengah-tengah itu tidak terlalu memaksa diri tapi juga tidak terlalu lemah karena butuh kekuatan. Kita simpulkan pelajaran pada kali ini adalah untuk kita satu, tidak tamak, yang kedua dengan mengulang-ulang dengan cara yang sudah disebutkan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.